Bab 728. Gilang sangat terkejut. Wajahnya tampak ketakutan saat mendengar pemikiran Raja Ararya. Dia sama sekali tidak menyangka Biantara berani berbuat seperti ini. Panggil Biantara kemari, perintah Raja Ararya dengan marah. Setelah itu, Raja Ararya membalut lukanya dan menunggu dengan tenang. Wipangga memegang pedang sambil berdiri di belakang Raja Ararya tanpa bersuara. Dia memejamkan matanya untuk beristirahat sejenak. Sementara itu, Biantara tampak bingung. Dia heran mengapa Raja Ararya mencarinya selarut ini. Namun, begitu mendengar alasannya, dia seketika tertegun. Ada yang berusaha membunuh Raja Ararya. Orang itu berani sekali. Biantara bergegas membawa orangnya menuju kediaman Raja Ararya. Begitu masuk, dia langsung bertanya dengan gugup. Yang mulia, apa Anda baik-baik saja? Raja Ararya menatap Biantara sekilas. Dia tidak langsung memarahinya, melainkan menjawab. Nggak apa-apa, hanya luka luar. Kalau bukan karena Dwipangga, aku mungkin sudah mati. Dwipangga adalah pengawal pribadi Raja Ararya. Kekuatan tempurnya berada di peringkat 3 di seluruh istana. Dia juga adalah salah satu dukungan terbesar Raja Ararya. Biantara sangat kaget saat melihat pendekar berbaju putih yang berdiri di belakang Raja Ararya. Dia melihat beberapa orang berbaju hitam ini, lalu mengernyit dan segera menyelidikinya. Mereka sangat asing. Apa mungkin mereka adalah pasukan yang diam-diam dibentuk? Tapi bukankah mereka terlalu bodoh dengan datang membunuh Yang Mulia? Biantara mengernyit sambil menganalisis. Namun, saat ini Gilang mendengus dingin dan berkata, Tuan Biantara, coba kamu lihat benda ini. Gilang menyerahkan 7 lencana pasukan bayangan yang diambil dari 7 orang itu, lalu menambahkan. Ini aku temukan saat menggeledah mereka. Begitu lencana ini dikeluarkan, Biantara sontak tercengang. Pasukan bayangan, jangan-jangan dalangnya adalah Raja Kresna. Biantara langsung berbicara, lalu segera menggeleng dan melanjutkan. Raja Kresna selama ini nggak berseteru dengan siapapun. Dia nggak mungkin meminta pasukan untuk melakukan pembunuhan. Lagi pula, perbuatan ini benar-benar bodoh. Yang Mulia, menurut saya ini pasti perbuatan orang lain. Timpal Biantara. Ucapan ini membuat Raja Ararya tertawa sejenak, lalu bertanya. Kalau begitu, menurutmu siapa dalang di balik peristiwa ini? Biantara menarik napas dalam-dalam sambil berpikir, tetapi dia akhirnya menggeleng. Ini, sangat sulit ditebak. Apa mungkin Ibu Suri atau Raja Byakta? Hanya mereka berdua yang bisa dicurigai karena mereka yang memiliki alasan untuk membunuh Yang Mulia. Tapi, Ibu Suri sangat cerdas. Tindakan seperti ini sepertinya tidak mencerminkan dirinya. Kalau begitu, ini pasti ulah Raja Byakta. Biantara menganalisis dengan serius, tetapi dia tidak menyadari bahwa ucapannya sama sekali tidak didengar oleh Raja Ararya. Raja Ararya berteriak marah. Biantara, perhatikan dengan baik, mereka ada 7 orang. Ada 7. Setelah mendengar ini, Biantara sontak tertegun. Dia melihat lagi untuk menghitung. Jumlahnya benar ada 7 orang. 7. Jumlah ini sepertinya, raut wajah Biantara seketika berubah drastis. Dia bertanya. 7 orang, jangan-jangan mereka adalah orang yang diutus untuk membunuh Wira. Ini bagaimana mungkin? Biantara tampak terkejut. Jika mereka benar-benar 7 orang yang dimaksud, apa mungkin Hangga adalah pengikut Raja Kresna atau Ibu Suri? Meskipun berpikir begitu, Biantara sama sekali tidak berpikir bahwa Raja Ararya akan mencurigai dirinya. Bab 729. Biantara, apakah ada yang ingin kamu katakan? Setelah Raja Ararya mengucapkan hal ini, Dwipangga sontak membuka matanya dan menatap Biantara dengan dingin. Biantara baru tersadar kembali, lalu berkata dengan terkejut. Yang Mulia, apakah Anda sedang mencurigai hamba? Raja Ararya mendengus dingin. Setelah itu, dia bertanya. Apakah nggak sepantasnya aku merasa curiga? Aksi pembunuhan Wira dipimpin olehmu. Kamu juga yang memberitahuku tentang ke-7 orang itu, termasuk berita kegagalan dari aksi itu. Sekarang, ke-7 orang itu muncul di kediamanku dan ingin membunuhku. Apa aku nggak seharusnya mencurigaimu? Kemudian, Raja Ararya mengetuk meja dengan keras hingga membuat Biantara berlutut di lantai saking terkejutnya. Yang Mulia, ini tidak benar. Hamba tidak memiliki alasan untuk membunuh Anda. Jika hamba ingin membunuh Anda, kenapa hamba memberitahu Anda tentang 7 orang ini? Semua ini pasti ulah Hangga. Jelas Biantara. Meskipun tidak memahami alasan Hangga melakukan hal ini, satu-satunya yang dapat Biantara lakukan adalah berkata demikian. Raja Ararya menanggapi. Hangga, oke, aku akan segera mengutus orang untuk membawanya kemari. Sebaiknya kalian bisa memberikanku sebuah penjelasan. Setelah itu, dia langsung mengayunkan tangannya. Lebih dari 100 bawahan segera meninggalkan kediaman Raja Ararya dan menuju kediaman Hangga. Di sisi lain, Wira berkata sambil tersenyum. Tuan Hangga, waktunya sudah hampir tiba. Lebih baik kamu bersiap untuk menyambut mereka. Bawahan Raja Ararya sudah datang mencarimu. Bisa bertahan hidup atau enggak, itu sepenuhnya tergantung pada pilihanmu. Tentunya, kamu juga bisa mengatakan bahwa semua ini adalah tindakanku, tapi apakah ada yang bakal percaya? Wira tidak peduli dan hanya menunggu di ruang kerja. Sementara itu, Hangga tidak berkomentar apapun. Dia langsung membuka pintu dengan hati-hati dan keluar dari ruang kerja.
Akan tetapi, sebelum pergi Hangga mengambil napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Kalau aku bisa bertahan hidup dengan mengikuti caramu, itu artinya nyawaku berada di tanganmu sekarang. Tuan Wira, aku berharap kamu bisa melindungi diriku dan keluargaku dari kesulitan ini. Wira sontak berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Tuan Hangga. Setelah insiden ini, posisi Biantara mungkin akan menjadi milikmu. Dengan cara ini, yang akan menantikanmu hanyalah kehormatan dan kekayaan. Bagaimanapun, kamu berpihak pada Ibu Suri. Kamu pasti mengerti maksudku, kan? Wira kembali tersenyum. Saat mendengar kata-kata itu, Hangga pun mengangguk sebelum pergi. Tidak lama kemudian, kediaman Hangga didatangi oleh sekelompok orang yang langsung membawanya pergi. Sementara itu, Wira memanfaatkan kegelapan malam untuk menyelinap pergi dan muncul kembali di penginapannya. Di penginapan, Raja Kresna telah lama menunggunya. Begitu melihat Wira, dia langsung berkata sambil tersenyum. Malam ini, pertunjukan besar akan segera dimulai. Siapkan makanan dan minuman, kita bisa menunggu sambil makan, ucap Wira seraya tersenyum dengan ekspresi penuh percaya diri. Pada saat ini, Hangga telah dibawa ke kediaman Raja Ararya dan ditahan di ruang kerja. Melihat Biantara yang berlutut di sana, dia sontak menarik napas dalam-dalam. Hangga tahu bahwa tindakannya ini sangat bersalah terhadap Biantara, tetapi, dia tidak mempunyai pilihan lain. Apalagi, jika Hangga tidak bersedia, nyawanya sudah pasti akan melayang. Baik Raja Ararya maupun Raja Kresna, mereka memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk membunuhnya dengan mudah. Begitu Hangga tiba di sana, dia langsung berlutut seraya menyapa dengan penuh hormat. Yang mulia, Raja Ararya memukul meja dengan keras dan menghardik. Hangga, nyalimu besar sekali. Beraninya kamu mencoba untuk membunuhku. Setelah mendengar kata-kata ini, Hangga pun berpura-pura terkejut dan segera bertanya. Yang mulia, kenapa Anda mengatakan hal seperti itu? Raja Ararya mendengus dingin seraya bertanya. Kenapa 7 orang yang diutus olehmu untuk membunuh Wira bisa muncul di kediamanku? Apa kamu berani mengatakan bahwa ini bukan karena kamu ingin merenggut nyawaku? Saat mendengar pertanyaan ini, Hangga berpura-pura tercengang dan berakting dengan sangat baik. Dia berkata, Yang mulia, hamba difitnah. Ketujuh orang itu sama sekali tidak mendengarkan perintah hamba, mereka adalah bawahan dari Tuan Biantara. Begitu kata-kata itu terucap, Biantara sontak tercengang. Bab 730. Biantara tidak menyangka bahwa Hangga akan mencoba menyalahkan dirinya. Dasar bajingan, Hangga, beraninya kamu menuduhku. Maki Biantara yang sangat emosi. Tindakan mencoba membunuh Raja Ararya bukanlah perkara kecil. Hangga segera menjelaskan. Tuan Biantara, aku sama sekali nggak menuduhmu. Ketujuh orang itu memang bawahanmu. Aku hanya membantu menyusupkan mereka ke dalam pasukan bayangan secara diam-diam. Bahkan, aku sama sekali nggak pernah bertemu dengan mereka. Selain itu, apa alasan alat untuk membunuh Raja Ararya? Pernyataan Hangga memang cukup masuk akal, tetapi Biantara langsung membantah. Kamu nggak punya alasan, lalu memangnya aku punya. Ketujuh orang itu jelas adalah bawahanmu dan sekarang mereka muncul di sini. Bisa-bisanya kamu mengatakan bahwa aku yang merencanakan semua ini. Hangga, sebenarnya kamu bekerja untuk siapa? Tentunya, Hangga sadar bahwa dia telah memfitnah Biantara, tetapi dia hanya ingin bertahan hidup. Itu sebabnya, tak peduli apapun yang terjadi, dia akan terus memfitnah Biantara hari ini. Yang mulia, hamba bersedia menjamin dengan nyawa hamba bahwa ketujuh orang itu memang diutus oleh Hangga. Dia pasti adalah dalang di balik semua ini. Hangga, katakanlah siapa yang memberimu perintah itu? Tanya Biantara. Ketika mendengar pertanyaan ini, Raja Ararya memicingkan mata dan menatap ke arah Hangga. Di antara kedua pihak, dia tentu lebih percaya dengan Biantara. Namun, pada saat ini, Dwi Pangga malah berkata, Yang mulia, lebih baik salah membunuh daripada salah melepaskan salah satu di antara mereka. Bagaimana kalau kedua orang ini dibunuh saja? Usul dari Dwi Pangga membuat Biantara dan Hangga tercengang. Raja Ararya sontak mendengus dingin, lalu mengancam. Aku akan memberi kalian satu kesempatan. Siapa dalang di balik hal ini? Kalau nggak mengungkapkannya hari ini, aku akan membunuh kalian. Saat ini, Hangga menggertakkan giginya dan memutuskan untuk berterus terang atas segalanya. Dia segera menjelaskan. Yang mulia, ada satu hal yang ingin hamba sampaikan sejak lama. Hamba selalu mengira bahwa Tuan Biantara adalah bawahan Anda dan setia pada Anda. Tapi, setelah Wira datang ke kota ini, hamba baru menyadari bahwa Tuan Biantara sebenarnya berpihak pada Ibu Suri. Pernyataan ini membuat raut wajah Raja Ararya sontak berubah. Biantara sangat kesal karena difitnah sehingga langsung berseru. Kamu asal berbicara, apa kamu punya bukti? Tanya Raja Ararya secara langsung. Hangga pun memutuskan untuk menyampaikan semua informasi yang diberikan oleh Wira kepadanya. Hangga segera menjelaskan. Awalnya, Biantara menyuruh hamba mengatur 7 orang ini untuk membunuh Wira. Hamba pun menyampaikan perintah rahasia kepada mereka sesuai dengan instruksi Biantara. Tapi, setelah Wira tiba di kota, hamba merasa heran karena dia masih hidup. Setelah itu, Biantara malah memberitahu hamba bahwa misinya telah gagal. Kemudian, Hangga menimpali. Hamba memang agak curiga, tapi tidak terlalu memikirkannya.
Seiring berjalannya waktu, keraguan hamba malah membesar. Hamba merasa bahwa semua ini tidak masuk akal dan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hangga melanjutkan, hari ini, ketujuh orang itu bisa-bisanya datang tanpa diketahui oleh siapapun, jelas bahwa mereka memiliki pemahaman tentang Yang Mulia. Bukan hanya itu, Biantara yang mengendalikan pasukan kerajaan Agrel. Apalagi, ada begitu banyak anggota pasukan kerajaan Agrel yang berjaga di sini untuk melindungi Yang Mulia. Jika bukan dia yang sengaja membiarkan ketujuh orang itu masuk, bagaimana bisa mereka masuk dengan mudah? Usai mendengar perkataan Hangga, raut wajah Biantara berubah menjadi sangat suram. Sejujurnya, perkataan Hangga memang benar. Seluruh pasukan kerajaan Agrel berada di bawah kendali Biantara. Jangankan 7 orang yang datang ke kota, bahkan 7 ekor tikus pun bisa diketahui oleh pasukan kerajaan Agrel dengan mudah. Hangga pun menimpali. Pasukan kerajaan Agrel mengendalikan ibu kota, tapi 7 orang itu bisa-bisanya datang dengan mudah. Bahkan, Biantara pun tidak tahu tentang hal ini. Semua orang mengetahui kekuatan pasukan kerajaan Agrel dengan jelas. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang hal tersebut? Begitu mendengar penjelasan Hangga, bahkan Raja Ararya pun memicingkan matanya. Perkataan Hangga memang tidak salah. Yang Mulia, jelas bahwa Hangga ingin menuduhku dengan mengucapkan kata-kata itu. Jelas Biantara. Saat ini, dia tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Menuduh. Sudah kuduga bahwa kamu akan berkata seperti itu. Balas Hangga. Yang Mulia, apakah Anda menerima surat beberapa hari yang lalu? Tanya Hangga secara langsung. Kemudian, Raja Ararya tertegun sejenak karena mengingat surat tersebut, lalu bertanya. Surat, apakah surat itu darimu? Hangga segera mengangguk untuk menanggapinya, lalu melanjutkan. Benar, Yang Mulia, meskipun hamba memiliki keraguan tentang Biantara, hamba tidak berani banyak berkomentar. Bagaimanapun, Anda sangat bergantung padanya, jadi, demi berjaga-jaga, hamba hanya bisa memberikan bantuan dengan mengantarkan surat ini kepada Anda. Setelah Hangga selesai berbicara, Raja Ararya tiba-tiba berdiri dan menatap tajam ke arah Biantara, lalu berkata. Biantara, beraninya kamu mencoba untuk membunuhku. Hanya Raja Ararya dan putranya yang tahu tentang surat tersebut, bahkan Dwi Pangga pun tidak mengetahuinya. Selain itu, fakta bahwa Hangga mengetahui hal ini hanya bisa menjelaskan tentang satu hal, yaitu dialah pengirimnya. Surat? Surat apa? Tanya Biantara yang benar-benar bingung. Kapan surat itu muncul? Hangga menjelaskan. Semenjak Wira memasuki kota, aku selalu memantau Tuan Biantara. Aku merasa bahwa kamu makin dekat dengan Ibu Suri dan Wira. Apalagi, karena ketujuh orang itu nggak mati, juga merupakan ahli yang terampil, jadi aku diam-diam mengirim surat kepada Raja Ararya. Dalam surat tersebut, aku hanya memberitahu Raja Ararya bahwa ada yang ingin membunuhnya dan memintanya untuk berhati-hati. Timpal Hangga. Setelah itu, dia mendengus dingin dan melanjutkan. Yang Mulia, hamba mengirim surat ini melalui salah satu mata-mata yang tersembunyi di kediaman. Orang ini merupakan salah satu bawahan Biantara, juga anggota pasukan bayangan. Hamba membuatnya percaya bahwa surat ini adalah informasi rahasia yang ingin disampaikan oleh Biantara kepada Anda. Dengan cara tersebut, orang itu baru bersedia diam-diam meletakkannya di meja Anda. Timpal Hangga. Setelah mendengar perkataannya, Raja Ararya kembali terkejut dan sontak bertanya. Apa, bisa-bisanya ada mata-mata Biantara di kediamanku? Sementara itu, Hangga yang menjelaskan semua itu terdiam sejenak, lalu kembali memanas-manasi situasi dengan berkata. Yang Mulia, apa Anda tidak tahu? Biantara, kamu berulang kali mengaku bahwa orang ini adalah mampu menjamin keselamatan raja anggota pasukan bayangan di Ararya dan juga menyampaikan pesan. Aku nggak menyangka bahwa kamu bahkan nggak memberitahu Raja Ararya tentang orang ini. Jelas Hangga. Kemudian, dia tiba-tiba berseru. Kamu benar-benar punya rencana bagus. Setelah mendengar penjelasan Hangga, Biantara menjadi makin bingung dan membatin, apa maksud dari bawahanku? Sejak kapan ada anggota pasukan bayangan di kediaman Raja Ararya? Situasi apa ini? Bahkan, Biantara yang sangat cerdas pun kebingungan. Siapa orang itu? Tanya Raja Ararya segera. Tak lama kemudian, seseorang langsung berlutut seraya menjelaskan. Yang Mulia, hamba adalah mata-mata yang Tuan Biantara tempatkan di kediaman. Dia meminta hamba menyampaikan pesan kepada Anda dan melindungi Anda secara diam-diam. Orang itu kembali menjelaskan, mengenai surat itu, memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Hangga, dialah yang memberikannya kepada hamba. Dia mengatakan, Tuan Biantara meminta hamba untuk mengirimkannya secara diam-diam kepada Anda. Hamba sempat merasa sedikit ragu saat itu, tapi tidak berpikir terlalu banyak. Jadi, hamba menyelinap masuk ke ruang kerja Anda dan meletakkan surat itu di atas meja. Saat ini, semuanya sudah jelas dengan adanya penjelasan orang tersebut. Raut wajah Raja Ararya tampak sangat suram sekarang. Dia menatap Biantara lekat-lekat dan bertanya. Biantara, apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan? Katakanlah, kamu sebenarnya bekerja untuk siapa? Apakah Ibu Suri yang mengutusmu untuk membunuhku? Mungkinkah Raja Byakta? Petik 2. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, Biantara sontak merasa cemas. Ini jelas-jelas adalah jalan buntu.
Dimulai dari percobaan pembunuhan, pengkhianatan Hangga, hingga pengakuan dari mata-mata tersembunyi, semua ini merupakan jebakan besar yang bahkan membuat dirinya tercengang. Kini, Biantara benar-benar sangat terkejut. Tak lama kemudian, matanya sontak berbinar-binar. Dia segera memahami apa yang sedang terjadi sehingga berkata, "Yang mulia, hamba ingin menyampaikan sesuatu." Bab 732. Pada saat itu, Biantara mulai memahami semuanya. Ini adalah sebuah perangkap untuk membunuhnya. Sementara itu, dalang di balik semua ini adalah Wira. Raja Ararya sebenarnya tidak ingin mendengarkan penjelasan Biantara. Kini, dia hanya ingin segera membunuh pengkhianat itu. Namun, mengingat bahwa Biantara telah cukup lama bekerja untuknya dan malah tiba-tiba berkhianat, Raja Ararya masih merasa ragu di dalam hatinya. Itu sebabnya, setelah merenung sejenak, dia pun berkata, "Biantara, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Katakanlah." Ketika mendengar kata-kata Raja Ararya, Biantara sontak mengambil napas dalam-dalam dan menjernihkan pikirannya. Setelah itu, dia mulai menjelaskan. "Yang mulia, hamba tidak akan mengungkit tentang kesetiaan hamba selama bertahun-tahun. Mari kita fokus pada insiden ini." Biantara menegaskan, "Hamba yakin bahwa insiden ini pasti adalah rencana Wira. Yang mulia, hamba bersumpah mati bahwa ketujuh orang itu bukanlah bawahan hamba. Yang perlu diperhatikan dari masalah ini adalah tidak ada yang tahu tentang identitas ketujuh orang tersebut. Itu sebabnya, meski mengatakan bahwa mereka adalah bawahan hamba, bawahan Hangga, ataupun bawahan Wira, semua itu memang memungkinkan." Jelas Biantara. "Mari kita membahas tentang hamba lebih dulu. Yang mulia, terlepas dari hamba yang tidak memiliki alasan untuk membunuh Anda, kalaupun hamba benar-benar berpihak pada Ibu Suri, hamba tahu jelas bahwa metode seperti ini tidak akan bisa membunuh Anda." Timpal Biantara. Kemudian, Biantara melanjutkan, "Hamba tahu bahwa Dwi Pangga berada di sisi Anda. Dia adalah seorang ahli yang menduduki peringkat 3 teratas di kerajaan Agrel. Bahkan, dia sendiri saja sudah mampu melawan ratusan orang. Sementara itu, bukannya terlalu gegabah dengan hanya mengutus 7 orang untuk membunuh Anda. Kalau hamba benar-benar dalang di balik semua ini, hamba pasti tidak akan menggunakan cara seperti ini. Hamba akan mencoba cara yang lebih halus, seperti meracuni Anda dan sebagainya. Bukannya itu akan lebih mudah." Jelas Biantara. Setelah Biantara menyampaikan pendapatnya, Raja Ararya pun merenung. Sejujurnya, perkataan Biantara cukup masuk akal. Dia adalah orang yang cerdas dan memiliki banyak kesempatan untuk membunuh Raja Ararya, tetapi tidak pernah melakukannya. Lantas, kenapa dia harus menggunakan metode yang begitu gegabah? Apa yang Biantara katakan memang benar. Bawahannya itu kembali menimpali. Kemudian, bagaimana kalau peristiwa ini direncanakan oleh Wira? Dia menggunakan 7 orang ini untuk menciptakan konflik antara hamba dan Yang Mulia. Setelah itu, dengan menyogok Hangga, bekerja sama dengan Ibu Suri, dan mendapatkan dukungan Raja Kresna. Semua ini mungkin bisa berhasil. Biantara melanjutkan, "Hangga, aku tahu apa yang dikatakan oleh Wira padamu. Dia pasti menjanjikan bahwa posisiku ini akan menjadi milikmu kalau kamu berhasil menyingkirkanku. Kalau nggak melakukannya, kamu akan dibunuh. Kalaupun Raja Ararya nggak membunuhmu, Raja Kresna juga akan melakukannya." Kemudian, Biantara mengutarakan dugaannya. "Selain itu, mata-mata yang kamu sebut sebagai mata-mataku, sebenarnya adalah mata-mata yang ditinggalkan oleh Raja Kresna demi menyukseskan operasi ini, kan?" Setelah itu, Biantara mengalihkan pandangannya ke arah Raja Ararya dan bertanya, "Yang mulia, coba Anda pikirkan. Kalau hamba mati, ini akan melemahkan kekuatan Anda secara signifikan. Siapa yang akan mendapat manfaat dari situasi ini?" Usai mengatakan hal ini, Biantara tidak berkata apapun lagi. Namun, raut wajah dari Raja Ararya yang mendengarkan penjelasannya sontak berubah drastis. Apa yang dikatakan Biantara, cukup memungkinkan. Rencana semacam ini memang agak rumit, tetapi bukannya tidak bisa dilakukan. Yang mulia, dia berbicara seperti itu hanya untuk memengaruhi Anda. Bagaimana mungkin hal ini bisa dilakukan? Kita tidak perlu membahas yang lain. Siapa yang mampu menempatkan mata-mata di kediaman Anda? Selain itu, Raja Kresna selalu bersikap adil, apalagi Ibu Suri juga menikahkan Dewina dengan Wira. Bagaimana mungkin dia akan berpihak kepada Ibu Suri? Tanya Hangga. Segera setelah itu, Hangga kembali berkata, "Yang mulia, karena sudah seperti ini, perkataan Tuan Dwi Pangga memang benar. Lebih baik salah membunuh daripada salah melepaskan salah satu di antara kami. Anda sebaiknya membunuh kami berdua saja." Hangga sangat panik dalam hatinya. Dia tahu bahwa Biantara sangat hebat, bahkan mampu menebak situasi ini. Hal ini benar-benar membuatnya ketakutan. Tak peduli apapun yang terjadi, Hangga tidak boleh mengungkapkan kebenarannya. Bab 733. Hari ini, Hangga telah melintasi ambang maut. Kadangkala, seseorang harus hancur terlebih dahulu untuk bangkit kembali. Dalam situasi ini, dia hanya dapat mengambil risiko dengan nyawanya. Semuanya sudah terlambat. Kemungkinan hanya ada dua akhir dalam situasi ini, entah Biantara yang kehilangan nyawa atau dirinya yang dijemput ajal. Yang mulia, hamba telah mengikuti Anda selama bertahun-tahun. Hamba tidak mempunyai penyesalan apapun.
Karena situasinya sudah seperti ini, hamba juga rela mati, ucap Biantara seraya menutup matanya, lalu dia tidak mengatakan apapun lagi. Biantara juga merupakan tipe orang yang tegas. Kini, dia telah mengetahui situasinya, juga tentunya tahu bahwa hidup dan matinya tidak dapat diprediksi. Itu sebabnya, lebih baik dia mengambil sikap dengan lugas dan membuat Raja Araria merasa curiga. Sejujurnya, Raja Araria juga merasa ragu-ragu, keraguan tersebut membuatnya merasa terjebak dan kebingungan. Sementara itu, di sisi lain, Raja Kresna tengah duduk di depan Wira. Dia berkata sambil tersenyum. Wira, setelah hari ini berlalu, segala sesuatu akan menjadi jauh lebih mudah karena Biantara sudah tiada. Raja Kresna sama sekali tidak menyangka bahwa Wira memiliki begitu banyak trik licik. Serangkaian tindakan dalam trik ini bahkan membuat orang cerdik seperti dia tercengang. Namun, setelah mendengar perkataan Raja Kresna, Wira malah menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Malam ini, sepertinya Biantara nggak akan mati." Saat Wira mengucapkan kata-kata tersebut, Raja Kresna tiba-tiba terdiam. "Apa, sudah seperti ini pun, dia masih belum dibunuh?" Tanya Raja Kresna yang terkejut dan kebingungan. Raja Araria adalah orang yang kejam. Setelah Biantara berani melakukan ini terhadapnya, bisa-bisanya Raja Araria masih tidak membunuhnya. Ini tidak masuk akal. Kenapa bisa? Aku nggak mengerti, tanya Raja Kresna secara langsung. Sementara itu, Wira malah menuangkan secangkir teh untuknya, lalu menjelaskan sambil tersenyum, jika itu adalah orang lain, mungkin Raja Araria akan langsung membunuhnya dengan emosi. Tapi, siapa Biantara? Dia adalah tangan kanan Raja Araria dan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menggerakkan pasukan kerajaan Agrel seperti pasukan pribadinya. Dia nggak akan memperlakukan Biantara dengan semena-mena. Kalau orang itu benar-benar ingin membunuhnya, Raja Araria pasti akan membunuhnya tanpa ampun, timpal Wira. Segera setelah itu, Wira melanjutkan. Tapi, apa yang telah kita lakukan meninggalkan jejak yang cukup terlihat. Selain itu, kalau Biantara mati, yang paling diuntungkan adalah Ibu Suri. Sejak awal, pasukan kerajaan Agrel adalah satu kesatuan yang dikuasai oleh Raja Araria, sementara Biantara bagaikan pelindungnya. Sekarang, kalau pelindung ini benar-benar runtuh, baik Ibu Suri maupun para raja lainnya pasti akan mengambil kesempatan untuk memetik keuntungan. Ketika hal ini terjadi, kekuatan Raja Araria pasti akan tergerus secara signifikan. Tentu saja dia memahami hal ini, ucap Wira. Usai Wira berkata demikian, Raja Kresna tidak membantahnya. Sebaliknya, dia malah berkata, "Tapi, kalau Biantara memiliki niat memberontak, apakah Raja Araria masih akan begitu mempercayainya? Kalaupun nggak ingin membunuhnya, apakah Raja Araria masih akan membiarkannya tetap berada di sampingnya?" Wira menggelengkan kepala dan melanjutkan. Pada akhirnya, semuanya bergantung pada Biantara. Dia adalah sosok yang sangat cerdas dalam kerajaan Agrel. Untung saja, garis keturunannya nggak memenuhi syarat. Kalau dia menjadi seorang raja, pasti akan sulit bagi kita untuk menghadapinya. Dia pasti mampu meyakinkan Raja Araria untuk nggak membunuhnya, lalu membuat Raja Araria mulai mencurigaimu dan Ibu Suri. Hanya dengan cara ini, dia baru bisa tetap hidup. Apalagi, apa yang dia katakan juga benar. Raja Araria mungkin nggak akan langsung percaya, tapi dia pasti akan mempertimbangkan situasi ini dengan hati-hati. Begitu Wira menyelesaikan perkataannya, Raja Kresna sontak menghela napas dan berkata, "Biantara memang luar biasa, bahkan Ibu Suri pun nggak tahu alasan dia memutuskan untuk setia kepada Raja Araria. Kalau dia berpihak pada Ibu Suri, situasi dalam kerajaan Agrel pasti akan jauh lebih stabil." Raja Araria tentu mengetahui kemampuan Biantara. Dia adalah seorang jenderal hebat yang benar-benar mampu memerintah negara. Biantara adalah sosok yang cerdas, berbakat, dan licik. Tidak banyak orang di kerajaan Agrel yang memiliki karakter seperti dia. Pada saat ini, Raja Kresna akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Karena nggak bisa menyingkirkan Biantara, bukannya semua yang telah kita lakukan menjadi sia-sia?